Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Demo anarkis di Kota Serang, polisi melarikan diri dikejar massa, belasan perusuh ditangkap. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Tangerang Selatan diobrak-abrik massa jarah harta benda. Solidaritas kematian Afan Kurniawan, ratusan pengemudi ojek daring datangi Polresta Metro Tangerang Kota. Demo berskala besar mulai berkobar di Kota Serang Sabtu pekan hingga malam. Para demonstran yang terdiri dari gabungan mahasiswa, pelajar hingga masyarakat akan bergerak ke Polresta Serang Kota. Sejumlah polisi yang menghalau pergerakan massa melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing karena kalah jumlah. Massa mengejar puluhan polisi dari perempatan Ciceri hingga rel kereta api di Jalan Trip Jamak Sari. Namun sayang, perusuh pada pukul 19.00 massa membakar pos polisi. Mahasiswa menuntut menindak tegas oknum yang melakukan kekerasan pada ojek daring di Jakarta. Mereka juga menyuarakan reformasi di tubuh Polri. Para demonstran menyasar pos-pos polisi hingga api berkobar. Hingga pukul 9 malam, massa masih belum membubarkan diri. Kemudian massa gabungan kembali berkumpul dan menembaki polisi menggunakan kembang api. Mereka merangsek berjalan kaki dari perempatan Ciceri menuju Polres Serang Kota, namun massa dihalau dengan tembakan gas air mata. Warga di sepanjang Jalan Ahmad Yani yang menjadi pusat jajanan kuliner berhamburan masuk ke dalam rumah dan pertokoan. Kapolda Banten menyatakan menangkap 15 perusuh. Dia akan bantu menjembatani untuk mengantar mereka dijumpakan dengan gubernur, dengan ketua DPR dan anggota dewan yang lain di provinsi. Saya akan jembatani sekuat tenaga saya. Jadi jangan ragu-ragu mereka. Datang aja ke kantor. Kantor kan milik mereka, milik masyarakat juga. Kami sangat terbuka. Polda Banten sangat terbuka untuk menerima aspirasi, tapi dengan yang santun. Tidak perlu menyampaikan dengan harus unjuk rasa ketika mereka ingin menyampaikan aspirasi. Cukup perwakilan, kan gitu. Jenderal, terkait demonstran yang diamankan kepolisian, tindak lanjutan seperti apa nanti? Siapa? Demonstran yang tadi? Iya, siap. Sedang dilakukan pendataan, kita akan berikan peringatan, kita akan panggil orang tuanya. Sejumlah massa berhasil ditangkap, diantaranya pelajar dan mahasiswa. Bahkan salah satunya mengalami luka di kepala sehingga dibawa ke rumah sakit. Kondisi bisa teratasi saat pasukan ditambah dari Brimob Polda Banten. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Dengan penuh emosi, ratusan orang yang didominasi remaja ini secara tiba-tiba mendatangi perumahan kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berlokasi di Jalan Mandar Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Massa pun sempat bersitegang dengan sejumlah aparat TNI yang berjaga dan memaksa masuk. Hingga akhirnya mereka berhasil menjebol portal dan berbondong-bondong mendatangi rumah Sri Mulyani. Sesampainya di lokasi, mereka langsung mendobrak masuk dan menjarah isi rumah. Warga mengaku kaget melihat ratusan orang yang tidak diketahui identitasnya tiba-tiba menuju rumah Sri Mulyani. Mereka pun menjarah harta benda yang berada di dalam dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Warga merasa takut dan khawatir massa akan merusak rumah warga lainnya. Kaget sih ya, karena mereka datang massa dengan saya kurang tahu dengan tujuan apa ya, di tengah malam dan saya kebangun dan rusuh banget, banyak banget. Itu sih jujur kaget ya. Ke rumah siapa? Ke rumah Ibu Sri Mulyani, betul? Iya, itu betul. Yang tadi saya sudah lihat ya, mereka banyak mengambil barang-barang dari rumah Bu Sri Mulyani. Oke. Nah, gimana perasaan sebagai warga? Cemas, takut? Cemas, saya takutnya nyebar ke rumah-rumah lain, termasuk ke rumah saya juga dong. Ya takutnya bikin kacau rumah lain aja gitu.
Warga berharap kepada pihak keamanan untuk mempertebal keamanan di kawasan perumahan dan sekitarnya, sehingga penjarahan serupa tidak terulang. Sebagai negara demokrasi, menyampaikan pendapat di tempat umum tidak dilarang. Tapi, melakukan penjarahan hingga perbuatan anarkis ataupun kriminal tentu tidak diperbolehkan karena melanggar hukum dan pelakunya akan ditindak tegas. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Diduga rombongan yang sama, ratusan orang tidak dikenal mendatangi kediaman politisi Partai Nasdem sekaligus artis Nafa Urbach. Di tempat ini mereka mengambil harta benda yang ditemui mulai dari pakaian, kosmetik, televisi hingga AC. Mereka pun dengan cepat meninggalkan lokasi setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut. Warga mengatakan masa diketahui datang secara bergelombang dan langsung berkumpul di depan rumah Nafa. Setelah berhasil menjebol pintu masuk, masa langsung merangsek masuk dan menjarah harta benda. Dari segi jumlah, diduga masa ini merupakan kelompok yang sama yang sebelumnya menyantroni rumah Sri Mulyani. Awalnya pas saya datang sudah ada arah balik sekitar 5 motor membawa barang-barang jarahan dari rumah Nafa Urbach sampai ke titik dalam rumah Nafa Urbach. Posisi rumah sudah berantakan. Barang-barang yang berharga sudah tidak ada. Ya. Bang, izin yang abang tahu dari 5 motor tadi jumlahnya banyak tuh, ratusan tuh puluhan motor bang infonya bang. Sekitar ya puluhan motor lah. Ada sekitar puluhan motor. Oke, kalau bicara masa mungkin ratusan bang ya? Bicara masa ratusan karena memang masanya bergantian, tidak langsung sekaligus datang banyak. Hanya itu. Oh, dia datang bergelombang. Bergelombang. Usai penjarahan, warga sempat mengaku resah dan berharap peristiwa serupa tidak terulang, sekaligus mendesak pihak keamanan lebih meningkatkan keamanan. Sebagai negara demokrasi, menyampaikan pendapat di tempat umum tidak dilarang. Tapi melakukan penjarahan hingga perbuatan anarkis ataupun kriminal tentu tidak diperbolehkan karena melanggar hukum dan pelakunya akan ditindak tegas. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.